Saya kamera dulu biar pada fokus tidak lihat ini merah-merah semua. نعم أستاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tak terhingga begitu banyak nikmatnya. Termasuk di antaranya adalah nikmat sehat, tentunya nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk bisa berjumpa kembali ya di majelis tahsin online Gak Ngaji Gak Asik ini bersama guru kita Ustaz Rudini. Tentunya pada Jumat malam ini kita akan ya, belajar ilmu tajwid ya, dalam khususnya membahas kitab Nuniyah Sakhawi ya, sudah di materi-materi hampir selesai ya insyaallah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Ustadz, dan semoga Allah ridhoi majelis ini. Untuk selanjutnya Anda serahkan kepada Ustadz. Bila Ustadz sudah siap, gimana Ustadz sudah? Alhamdulillah sudah. Naam, tafadhal. Nanti di share screen itunya boleh. Naam, insyaallah Ustadz. Ya, soalnya kitabnya ketinggalan. Naam, tafadhal. Baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'da. Alhamdulillah, sahabatku yang baik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang telah Allah sampaikan berikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah, dan juga Allah berikan kesempatan pada malam hari ini, dan apa namanya, uh, qadarullah malam hari ini ya, ada di daerah Jawa Barat, masih tapi daerah Bekasi ya, dan mudah-mudahan nanti bisa bermain-main atau bisa berkunjung ke teman-teman sahabat-sahabat yang ada di mana, yang ada di Jambi tentunya ya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti suatu saat bisa main ke mana, ke Jambi ya, ke Jambi. Teman-teman banyak di sana, saudara Amin, banyak di amin ya sana. Rabbal Alamin. Tunggu Ustaz. Nanti main ke Bekasi, kemana, ke Jambi ya, ketemu Bu Asri, Bu Fatmi, Bu Eni, siapa lagi di sana ya, Bu Rita, Ise. Banyak Ustaz. Nah, banyak ya, banyak. Gitu ya. Sekarang di bait keberapa? Boleh tahu? Sekarang 58 atau 59 ya Ustaz ya? Boleh kok, sudah, 59. udah. Mesti udah. 60 berarti Ustaz. Ya. Ya, sekarang yang ini mana tertib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai ya. Kitab Nuniyah Sakhawi ya. Yang Sakhawi ini yang sudah bait ke-60, yaitu membahas tentang bagaimana apa itu tartil dan sebagainya.
muallif ya Syekh Al-Imam As-Sakhawi ya menjelaskan atau menuliskan rattil wala tusrif ya atqin wajtanib. Dan lanjutan daripada matan ini nukran yajibu bihi ya zawul alhani. Jadi maknanya adalah tartilkanlah bacaanmu dan jangan berlebihan. Wala tusrif. Ya, jangan berlebihan dalam mentartilkan bacaan. Ya, misalnya dia berlebihan dalam mad, berlebihan dalam gunnah sebagaimana dijelaskan ya la takallufi wala ta'assufi wala tusrif artinya jangan berlebihan. Ya, dia berkelok sana berkelok sini ya berlebihan dalam mad lebih panjang daripada dua harokat yang semestinya lebih panjang daripada 6 harokat yang pada juga semestinya. Ya, misalnya mad ya 2 harokat tidak boleh dia lebih dari itu. Ya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, miqdar madhu an alifun. Miqdar madhi an alifun. Jadi kadar daripada mad itu adalah alifun, 2 harokat. Nah, ya, dua harokat. Waqfan, waslan wa waqfan. Baik dia wasal maupun dia waqaf ya. Jadi tidak boleh melebihi daripada 2 harokat. Ya, pengarang kitab Hidayatul Mustafid menjelaskan bahwa sebagian muqarri ya mengharamkannya. Nah, ini makanya dijelaskan dalam kitab ini tidak bolehnya berlebihan dalam membaca Al-Quran, berlebihan dalam mad dan berlebihan dalam gunnah. Ya, ingat dalilnya apa? Rattil wala tusrif. Tartilkanlah bacaan. Apa itu tartil? Ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebut warattilil Qur'ana tartila. Ya, terus dalam matan dijelaskan ya wa atqin wajtanib ya. Dan mungkinkanlah ya mungkinkanlah bacaanmu dan jauhilah kesalahan-kesalahan nukron ya jauhilah kesalahan-kesalahan yang sering diperbuat oleh orang-orang yang membuat kesalahan. Jadi di sini ya mualif menjelaskan, penulis menjelaskan ya kenapa jauhilah kesalahan ya jauhilah kesalahan terhadap orang-orang yang sering melakukan kesalahan ya. Di mana sering kesalahannya ya? Anda singkatkan yang sering jadi kesalahan adalah sukun yang sering sekali dipantulkan ketika tidak ada qalqalahnya. Ya. Mad yang tidak konsisten ketika membacanya. Makanya ya wala la tukallif wala tu'assif itu la takallufi wala ta'assuf itu maksudnya adalah mad. Gunnah juga yang terburu-buru dan gunnah yang lama banget. Ya, misalnya in terus ya guys sampai habis nafasnya. Nah, sampai kalau dia berdenging hidungnya, dia tidak selesai dalam gunnahnya. Nah, ini tidak diperkenankan, ya, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Atau misalnya gunnahnya terlalu cepat berburu, misalnya di innal ladzina kafaru sawa misalnya atau amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi gunnah itu ada 2 huruf yang tinggal di sana, tasydid itu 2 huruf di sana, maka terkhusus huruf-huruf gunnah mim dengan nun maka ya ditahan ya ditahan atau dilamakan ya inna atau summa gitu. Nah, terus apa? Yang terakhir adalah kesalahan yang sering terjadi adalah tidak menyempurnakan al-jawf i dan u. Nah, jadi apa namanya? Itulah yang sering terjadi. Makanya muallif menjelaskan nukran yajibu bihi zawul alhani.
ya ini sering terjadi ya kesalahan yang orang-orang sering-sering melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu ya jauhilah hal-hal tersebut. Baik. Uh, apa itu tartil ya? Dari ataskan sedikit ya teman-teman bisa membacanya. Apa itu tartil ya? Tartil adalah bacaan yang uh, bacaan yang jelas, bacaan yang juga rapi, istilahnya kalau Umar mengatakan ya tartil itu adalah ketika engkau membacanya bertemu dengan ayat-ayat sedih, bertemu dengan ayat-ayat azab, bertemu dengan ayat-ayat tentang nikmat, maka dia berhenti dan memohon kepada Allah bahwa untuk dijaga nikmat tersebut. Ya. Begitu juga ketika bertemu dengan ayat-ayat azab, maka dia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ya di sini jelaskan ya bisa memahami daripada isi daripada Al-Qur'an. Intinya ya tidak keseluruhan, kalau bisa keseluruhan alhamdulillah. Bagaimana Ustaz hanya bisa misalnya allazi artinya yang, misalnya inna artinya sesungguhnya, laqad artinya sungguh-sungguh, sungguh banget gitu ya. Itu tidak apa-apa ya, tak jadi masalah. Ya, jadi harusnya seperti itu. Makanya Al-Quran menjelaskan warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan menikmati. Sebagaimana tartil juga ada yang menjelaskan tartil itu pertama tingkatannya adalah tahqiq ya. Tahqiq ini adalah tingkatan yang paling lambat ya, yang lambat, kebacaannya lambat. Misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, seperti itu misalnya dia lambat sekali bacaannya ya. Saiton, Ya, saiton, lambat. Misalnya terus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi lambat. Itu namanya tahqiq. Yang kedua, ya disebut dengan tadwir. Ya, tadwir ini ya bacaannya agak cepat sedikit dari tahqiq. Misalnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tadwir ya. Dan ini tingkatan yang ketiga dalam tartil ya, yaitu ya hadar. Yaitu hadar itu artinya dia dicepat. Misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cepat. Dan ketiga-tiganya ini termasuk daripada tartil ya. Tiga-tiga ini masuk daripada tartil. Nah, jadi itulah tingkatan dalam atau membaca Al-Qur'an. Tapi ingat, tahqiq, tadwir, hadar tidak boleh lepas daripada ahkamut tajwid. Tidak boleh dia rusak ya, merusak kaidah-kaidah tajwid. Saya pengen lambat Ustaz, misalnya lambat banget. Auzubillahi minasyaitonir. Oh, pokoknya panjang nampaknya. Nah, ini merusak kaidah tajwid. Ya, merusak kaidah tajwid. Nah, atau misalnya dia cepat misalnya. Dia misalnya cepat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini juga merusak kaidah
kaidah tajwid. Dan ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Ya, jadi sebagaimana yang dijelaskan dalam matannya, ya, li'annahu bihil ilahu anzala, ya, dan begitu Al-Qur'an turun lengkap semua dengan tajwidnya, lengkap semua dengan sifat makhrajnya, maka wa hakadza minhu ilaina wasala, dan begitu juga engkau mengajarkannya. Naam. Jadi di sini disebut kata Imam Ibnu Katsir, ya, berkata dalam tafsirnya, ya, Warattilil Qur'ana tartila, maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan perlahan, yang demikian itu bisa membantu dalam memahami apa makna-makna daripada Al-Quran, dan sedikit tidak bisa mentadabburinya, ya. Dan seperti itulah bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi insyaallah bagi teman-teman yang ada di Bandung, ya, yang bisa hadir, ya, hari Senin insyaallah taala, ya, mungkin siang atau sore, ya, insyaallah di Masjid Agung Cimahi insyaallah taala, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya, ya. Saya akan ajarkan bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah dan tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya apa? Yang selanjutnya tidak berlebihan dan mungkin, ya. Maksudnya apa tidak berlebihan dan mungkin? Membaca Al-Qur'an ada ukurannya, ada proporsionalnya, ada mizannya. Ada mizannya. Nah, jadi dulu kita pernah belajar kitab Fathur Rahman fi Ta'lim Kalimatul Quran. Sejatinya adalah kita bisa menimbang mizan daripada atau mizan daripada Al-Quran yang di situ. Nah, oleh karenanya saya berharap teman-teman yang sudah belajar Fathur Rahman dimurojaah lagi, ya. Begitu. Jadi dimurojaah lagi. Nah, baik. Selanjutnya adalah yang dibahas ini lahan, kesalahan. Ya, sedikit, ya. Lahan jali dan lahan khafi. Intinya, ya, lahan jali itu adalah lahan besar, kesalahan besar. Lahan adalah kesalahan, ya. Lahan itu adalah kesalahan. Ada lahan itu ada dua, lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu kesalahan yang besar, yang maka kalau dia meninggalkannya, kalau dia melakukannya dia berdosa. Bisa Ustaz? Ya, bisa. Karena kalau berdosanya itu dia melakukan kesalahan dan dia tidak memperbaikinya, dan dia kekeh dengan hal tersebut. Baik, oleh karenanya tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Oh iya, saya di sini dulu. Dir masuk dulu, Dir. Masuk. Begitu. Baik. Terus apa lagi, teman-teman, ya? Lahan jali ini mencakup apa? Ya, menghilangkan tasydid, menghilangkan huruf, menambahkan huruf, terus apa lagi? Menghilangkan atau mengganti harokat, misalnya an'amta jadi an'amtu atau an'amti, ini kesalahan besar. Nah, ini sudah dituliskan di sini, mengganti huruf, menambah huruf, mengurangi huruf, yang menambahkan harokat atau i'rab, ini berlebihan atau takalluf di dalam kadar mad dan gunnah. Ini adalah kesalahan besar. Nah, ada kesalahan khafi, yaitu kesalahan yang tersembunyi atau disebut kesalahan ringan. Ya, ini dia singkatnya adalah lahan khafi ini, ya, dia kesalahan kecil, ya, biasanya, ya, berlebihan dalam menghentarkan huruf ra, misalnya ar-rahmanir rahim. Terus berhubungan dengan hukum-hukum bacaan, misalnya nun sukun dan tanwin, ya. Terus tidak memperhatikan gunnah yang tebal, misalnya dalam nun sukun. Ada yang tebal, ada yang tipis, misalnya
anta itu tipis, kalau ansa itu tebal. Nah, dan lain-lain ya. Itu kesalahan kecil. Intinya adalah kesalahan kecil itu mencakup apa? Mencakup hukum bacaan ya, misalnya tadi ya nun sukun dan tanwin ya, waqaf ibtida dan sebagainya. Ini adalah kesalahan kecil ya, kesalahan khafi. Nah, selanjutnya bait yang ke-61 ya. Ya, insyaallah mungkin kita dua bait ya, dua bait karena sudah waktunya ini ya. Kalau nanti kita lanjutkan lagi. Bait yang ke-61 apa? Ya. Warghab ila maulaka fi taysiri ya fi taysirihi khairan faminhu aunu kulli mu'ani. Ya, beliau ya Allah menyebutkan ya, berharaplah dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah penolong untuk kita memperoleh ya kebaikan-kebaikan dan kemudahan dalam segala urusan. Karena apa? Darinya lah sumber segala pertolongan. Ya, pada bait ini apa? Kita disuruh, diperintahkan ya agar senantiasa berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan pertolongan dalam segala urusan, khususnya dalam belajar Al-Qur'an ya, khususnya dalam belajar Al-Qur'an. Nah, jadi belajar Al-Qur'an itu pahalanya besar. Ya, kebaikannya besar dan cobaannya juga besar ya. Tidak ada ya cobaan yang ringan ketika baca Al-Qur'an karena pahalanya besar ya. Sesuatu yang pahalanya besar, sesuatu yang kebaikannya besar, maka cobaannya juga besar. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini ya. Satu bait lagi ya, maaf. Satu bait lagi ya. Satu bait lagi ya. Abruzduha hasna ya, abruztuha hasna nazmu uqudiha ya, durrun wa fussila durruha ya bi khumani ya. Beliau menyajikan atau menyediakan ya qasidah ini ya dengan sebaik mungkin. Bait-baitnya layaknya Masya Allah, layaknya mutiara ya Allah, Masya Allah ya. Jadi siapa yang belum pernah melihat mutiara ya, siapa yang belum pernah melihat mutiara ya, atau misalnya yang pernah melihat mutiara ya, ya jadi eh, yang pernah melihat mutiara maka dia akan terpesona melihat mutiara ya. Beliau mengibaratkan dunia ini ya, qasidah ini seperti ya, seperti mutiara ya, mutiara yang indah berkilauan dan sebagainya ya. Nah, mungkin eh, itu adalah li ta'zim teman-teman ya. Jadi seperti itu li ta'zim. Apa istilahnya? Apa dia? Oh. Jadi li ta'zim maksudnya adalah beliau bukan sombong dengan buku atau karyanya, tidak. Beliau adalah menuliskan ini agar mudah dihafal, agar orang itu apa namanya, berkeinginan untuk mempelajarinya karena keindahan-keindahan daripada bait-baitnya, karena keindahan-keindahan daripada nazam-nazamnya. Naam. Ya, saya ulangi. Abraztuha hasna nazmu ya'uqudiha durrun wa fussil durruha bijuma bijumani. Naam. Jadi indahnya nazam ini beliau sebutkan layaknya mutiara-mutiara yang indah, yang dilihat ranum dan sebagainya. Nah, cukup sampai di sini teman-teman. Mungkin ada yang bisa didiskusikan. Ya, silakan saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. Ya. Barakallahu fikum, silakan teman-teman. Wafikum barakallah Ustaz. Baik itu teman-teman materi yang saya sampaikan ya sampai dengan bait ke-62 terkait dengan Niat Syakhawi. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua. Ada dulu. Silakan Ustaz berikan kesempatan bagi teman-teman yang mau
berdiskusi atau mau ada yang ditanyakan ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan ataupun dari yang sebelumnya ada yang tidak paham, silahkan dibuka mic-nya untuk langsung ditanyakan pada Ustaz. Eh, Silakan Bu Asri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eh, ini Ustadz mengenai apa kunci untuk kalau kita kan tidak tahu apa maknanya gitu. Untuk mengetahui wakaf tidak itu bagaimana mungkin ada kata apa yang bisa membantu gitu yang kira-kira kita sebagusnya itu wakaf di mana gitu. Nah, kira-kira apa Ustadz? Itu saja mungkin Ustadz. Baik, Bu Asri. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lainnya? Baik, silakan Ustaz. Baik, ini satu pertanyaan aja. Jadi bagaimana kita tidak tahu ya. Pertama ya untuk kaidah wakaf itu yang pertama adalah yang terbaik adalah di akhir ayat. Akan tetapi ketika tidak ada tanda wakaf, ya, akan tetapi kalau ada tanda wakaf maka berhentilah. Ya, kalaupun misalnya ada wakaf yang boleh berhenti, boleh tidak, ada yang harus berhenti, ada yang berhenti lebih baik, ada yang utamanya wasal gitu. Maka kalau emang nafasnya sampai di situ maka berhentilah. Bagaimana Ustaz kalau nafasnya ngap-ngapan misalnya? Bagaimana memulainya, mengulangnya ya? Kalau emang mengulang itu balik lagi di situ, mengulang balik ke situ maka berhenti di situ, jalankan lagi. Berhenti di situ, jalankan lagi. Ya. Ini adalah rukhsah keringanan. Bagaimana kalau misalnya bisa kita mengulang dari beberapa ya maka kalau berhenti di situ contoh misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina kafaru min ahli innal ladzina amanu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Habis di situ habis nafasnya. Ya, misalnya ya lihat di situ apa terjemahan ya terjemahan. Kalau emang nggak ada Quran terjemahan maka saya innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Maka orang-orang kafir itu ya masuk ke dalam api neraka jahanam. Ya. Lanjut ya Ustaz karena apa namanya nafasnya nggak akan bisa sampai ke sana lagi. Pasti akan apa namanya stop di situ, sebentar di situ ya. Lanjut aja. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah misalnya situ. Nah, dia misalnya bisa sampai saya bisa ulang lagi Ustaz misalnya contohnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab misal seperti itu ya ulang lagi min ahlil kitab wal musyrikin fi namun fakkina hatta sampai di situ hatta ta'tiyahumul bayyinah enggak apa-apa ya jadi sekalimat sebelumnya atau dua kalimat sebelumnya wallahu taala a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Soalnya ini sering nafas, sering ngap-ngapan, takutnya salah gitu. Iya. Ya, nah itu Bu Asri ya kalau napasnya pendek-pendek ya sampai di stop gitu. Ya, Baik, tidak apa-apa Ustadz ya. nah baik itu mungkin yang bisa Anda sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Anda cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan dan ketidaknyamanan pada malam ini karena ada satu dan lain hal. Ya, insya Allah kita akan bertemu di pekan depan. Di malam Ahad insya Allah ya besok. Talaqi besok insya Allah taala kalau tidak ada halangan. Cukupkan pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan mudah-mudahan menjadi pahala yang memberatkan timbangan kita di hari akhir nanti. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya ini adalah suatu amalan yang istiqamah. Ya Allah warzuqna istiqamah dan mudah-mudahan amalan ini
Ya, pahala ini yang memberatkan timbangan kita di hari akhir dan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasibna hisaban yasira. Naam, barakallahu fikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syukran, warahmatullahi jazakallah khairan. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu buat kita semua, Ustadz, untuk mengajar kita semua. Dan semoga menjadi pahala jariah buat Ustadz. Semoga teman-teman semua juga yang mengikuti majelis ini diberikan kemudahan untuk bisa semakin faham ya tentang kaidah-kaidah tajwid yang semakin baik bacaan Al-Qur'annya. Insyaallah kita berjumpa besok ya. Selamat beristirahat. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi semuanya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.